Januari kalian mengapa, bulan Februari dan seterusnya seperti itu. Agar nantinya kalian tidak Halo sahabat juara, kembali lagi di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bagian video tentang bagaimana untuk membuat proposal usaha makanan. Nah, proposal ini bisa kalian gunakan untuk PKM ataupun PMW, yaitu program mahasiswa wirausaha. Jadi langsung saja ke contohnya sahabat-sahabat. baik. Contoh proposal usaha makanan ringan akan coba saya jelaskan secara detail, dan teman-teman sahabat juara yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Dan perlu diketahui, proposal usaha makan ringan ini adalah suatu tulisan yang menggambarkan usaha yang akan dilakukannya nanti. Dalam proposal tersebut berisi tentang latar belakang didirikan usaha, analisis SWOT, rencana pemasaran, rencana keuangan, dan lain-lain. Langsung saja kita ke contoh proposalnya. Di sini saya menjelaskan tentang proposal rencana usaha makan ringan, yaitu nugget tekir Yummy, inovasi nugget tempe daun kenikir sebagai solusi makanan enak dan sehat. Bagi teman-teman yang belum mempunyai ide, ini mungkin barangkali bisa dijadikan sebuah ide ya. Ada yang belum tahu daun kenikir? Oke, bisa searching di Google ya teman-teman. Kalian harus menuliskan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, di sini menjelaskan tentang perluasan ataupun kalian mendeskripsikan daerah tertentu. Di sini saya mendeskripsikan yaitu Lampung merupakan salah satu daerah tanah yang cukup subur. Hal tersebut menyebabkan Lampung menjadi daerah penghasil berbagai komoditas yang terkenal seperti kopi, lada, dan pisang. Di sini saya mengkaitkan daun kenikir biasa dimakan oleh seseorang sebagai lalapan yang memiliki cita rasa yang khas dan banyak disukai oleh banyak orang. Berbicara mengenai makanan yang disukai banyak orang, bahwa tak jauh dari salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia yaitu tempe. Tempe sudah sangat populer. Nah, ini mengkaitkan dengan judul yang sebelumnya tadi ya. Lebih lanjut, misalkan di sini kalian kaitan nugget tempe kenikir menjadi inovasi makanan alternatif ya. Sebelum naik ke bawah, kalian harus melihat pencernaan ini ya. Penjelasan ini salah satu yaitu dengan diolah menjadi salah satu makanan modern ya. Terbuat dari kacang kedelai, tempe bisa difermentasi menggunakan ragi. Setelah itu bisa dicampurkan dengan daun kenikir. Di sini juga jenis produk ya. Jenis produknya kalian jelaskan. Produk yang akan kami produksi yaitu nugget tekir Yummy atau nugget tempe kenikir yang berjalan dalam bidang kuliner ya. Lalu ada menjelaskan visi misi dan juga alasan memilih produk. Misalkan saya tuliskan di sini, mengapa saya memilih produk ini? Yang pertama, membantu menjaga tekanan darah, dapat meningkatkan nafsu makan, mencegah penyakit diabetes, dan mengatasi masalah payudara yang diakibatkan karena menyusui, membantu melawan penyakit kanker. Jadi ketika kalian mempunyai ide usaha, kalian harus mempunyai nilai plus dan yang membedakan di sini, karena tempe itu biasanya dijual dengan biasa saja. Kali ini kita mengkaitkan dengan daun kenikir seperti itu. Lalu ada tujuan usaha. Di sini terlampir bahwa tujuan dari terbentuknya nugget tekir Yummy yaitu memadukan tempe dengan daun kenikir dengan tujuan untuk membuat olahan makanan cepat saji yang nikmat dan bermanfaat juga menyehatkan, seperti itu ya. Yang kedua, untuk bab 2 yaitu pembahasan. Nah, untuk pembahasan kali ini kalian harus menjelaskan yaitu tentang analisis pasar.
produk yang diproduksi, target pasar, dan juga analisis SWOT. Nah, untuk target pasar sendiri, ketika kalian sudah membuat nugget tekir yummy, ini kalian untuk siapa, seperti itu ya. Misalkan konsumen yang akan tuju yaitu di sini ada pria atau wanita, anak-anak sampai orang dewasa, semua kalangan konsumen yang tidak suka daging atau sedang tidak memakan daging. Seperti ini adalah target yang akan kita tuju untuk menjual nugget tekir yummy ya, seperti itu. Untuk analisis SWOT-nya, kalian harus menjelaskan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk menjelaskan analisis SWOT-nya, kalian harus terjun ke lapangan, melihat keadaan di lapangan, apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak ada. Setelah itu ada rencana operasi, teknik pelaksanaan bisnis, dan juga desain produk. Untuk menarik pelanggan dan juga menarik perhatian pembaca, kalian harus mendesain produk semenarik mungkin. Bisa kalian mendesainnya lewat aplikasi Canva atau Photoshop atau lain sebagainya, seperti itu ya. Lalu ada cara pendistribusian dan juga pemanfaat teknologi. Dan jangan lupa untuk teknik pemasaran dan risiko pemasaran harus kalian cantumkan. Sumber daya alam, sumber daya manusia juga. Untuk sumber daya manusia, mau diperhatikan bahwa terdapat supplier, tenaga kerja, dan juga masyarakat. Nah, ini adalah contoh proposal makanan ringan yang pertama. Oke, kita kembali ke contoh proposal makan ringan yang kedua. Di sini saya menggambarkan untuk proposal GoGoFood ya. GoGoFood, apa sih itu GoFood? Oke, kita bahas bersama-sama. Di PowerPoint dijelaskan bahwa fungsi dari proposal rencana usaha adalah memberikan penjelasan tentang usaha yang akan dilakukan, mengetahui modal awal yang akan dikeluarkan, memberikan pemahaman kepada orang lain agar mengetahui usaha yang akan dijalankan. Jadi ketika kita membuat proposal rencana usaha, harus memberikan pemahaman dari modal awal yang nantinya dijadikan sebuah pertimbangan ketika akan mengeluarkan modal. Contoh yang kedua yaitu kuliner merupakan, nah ini latar belakang ya, menjelaskan tentang gambaran umum ya. Setelah kalian menggambarkan gambaran umum, kalian menggambarkan gambaran khusus di sini. Bisnis apa sih yang akan saya jalankan? Sudah jelas saya akan membuat suatu bisnis di bidang makanan ya. Makanan kekinian yang memiliki struktur renyah, lumer, dan lembut di dalamnya akan membuat kesan nagih bagi para pembelinya. Makanan yang saya jadikan bisnis yaitu corn dog atau GoFood. Corn dog tersebut adalah sosis atau keju mozzarella yang ditusuk dengan sate dan dicelupkan ke dalam adonan tepung, lalu di luarnya diberi tepung panir dan digoreng. Nah, ini sebenarnya mudah dilakukan oleh orang-orang, akan tetapi kita membuatnya semenarik mungkin agar kita lebih berbeda dari yang lainnya. Selanjutnya justifikasi usaha dan tujuan usaha. Misalkan saya tuliskan di sini tujuan usaha memperkenalkan brand makanan kami yaitu corn dog, memperoleh laba maksimum dari penjualan produk, menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu ada luaran, yaitu luarannya adalah menghasilkan ide usaha yang bisa membantu perekonomian, dan juga corn dog atau GoFood ini bisa dijadikan cemilan yang bergizi dan sehat karena mengandung sosis dan keju mozzarella. Untuk yang bab keduanya seperti contoh sebelumnya yaitu mengenai gambaran umum rencana usaha, rencana yang sudah kita usahakan sebelumnya seperti itu ya. Untuk GoGoFood merupakan brand rumahan yang akan dikembangkan ke pasaran luas yang menggunakan sosis ataupun keju mozzarella. Walaupun usaha ini saya lakukan tanpa membuka stand makanan, tetapi saya yakin pasti usaha saya ini akan banyak diminati. Ini adalah gambaran umumnya. Lalu potensi sumber daya, yaitu ketika kita sudah menciptakan sebuah ide atau bisnis, kita harus melihat sumber daya yang ada di sekitar kita.
Misalkan di sini saya cantumkan sumber daya manusia yang tersedia, yaitu kita sebagai owner, pelaksana, serta merangkap sebagai karyawan. Jadi pertama melakukan usaha itu dimulai dari kita terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita membangun usaha kita sudah merekrut karyawan, seperti itu ya. Lalu ada aspek pemasaran. Nah, untuk aspek pemasarannya di sini saya cantumkan untuk mempromosikan melalui sosial media ataupun media sosial yang offline ataupun online, seperti itu. Dan juga ada target pelanggannya ya. Target pelanggan dari Kordok atau GoGoFood adalah semua umur di bawah 70 tahun ke atas. Dan yang ketiga yaitu metode pelaksananya. Untuk metode pelaksananya kalian harus menggambarkan dari pembuatan pertama hingga pembuatan sampai terakhir menjadi Kordok ya, seperti itu. Untuk bab keempatnya rencana pembiayaan dan jadwal kegiatan. Jadi ketika kalian akan melakukan sebuah ide bisnis, kalian harus mempunyai jadwal kegiatan. Bulan Januari kalian mengapa, bulan Februari dan seterusnya, seperti itu. Agar nantinya kalian tidak mengawang-awang, seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan dijadikan sebuah referensi. Dan bye-bye teman-teman.